Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita tinggalkan setiap kesibukan kita dan pergumulan dan fokus hanya kepada Tuhan. Bawa setiap kerinduan kami yang percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di dalam kita hari ini Tuhan Yesus, menjamah setiap hati kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik dan Engkau Allah yang begitu baik bagi hidup kami. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah Ku terima
Kita datang bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan untuk menyembah Dia. Mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan pujiannya sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Oh, apakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Haleluya Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang dengan hati yang rindu menyembah-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Biarkanlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Roh Kudus pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sudah siap bersuka cita Bapak Ibu? Amin. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
mau pujian ini kita Panjatkan dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Saya minta kalau kita bergandengan ya bergandengan tangan. Kau tunjuk saudaraku ya kau tunjuk saudara kanan kirimu, oke? Kita ulangi lagi Ki ya. Haleluya. Oke. Katakan bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa duka kita tanpa memandang di antara kita. Siap-siap engkau bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Maka tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Mau lagi? Ya. Oke. Lebih semangat lagi nih Bapak Ibu. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua
semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang lebih hati. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mohon untuk Mbak Yeni berdoa untuk persembahan. Amin. Sambil kau dijalankan, kita akan sedang pujian yang mengatakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Amin. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Saya udah nikmat berdiri. Haleluya. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan
Semoga saja kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Marilah kita kembali dari Tuhan. Kita bawa setiap hati kita. Tuhan, Kau layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Kami menyembah-Mu bukan karena berkat-berkat-Mu saja, tapi karena Engkau adalah Allah yang kudus dan mulia. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan, momen di tempat ini. Jamahlah setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Haleluya Yesus. Pujian sekali lagi dari depan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Rasaku dapat seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama-sama, bersamanya, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, bersama walau hidup penuh tantangan, tak satu dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dan pujian jadi tangan. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan dengan imanmu sekali lagi. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala.
Silakan duduk, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan yang khusus saat ini, yaitu mendengarkan firman-Mu. Kami semua berlindung dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada kejahatan yang mampu menyentuh kami. Dan firman-Mu pun tidak akan dicuri oleh pencuri itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semuanya Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Lebih-lebih hamba-Mu sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Taruh firman-Mu dalam mulut bibir kami, hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu ya. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Ya, kami memberi tema janji Tuhan pasti digenapi. Saudaraku, saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudaraku sekalian perhatikan dengan baik. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan kepada Abram. Ya. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Janji ini kalau di logika manusia, saya yakin Abraham pun agak ragu. Saya sendiri juga ragu. Sepertinya tak mungkin seperti itu. Karena Tuhan memakai kalimat ketahuilah. Ketahuilah. Nah, dan pada waktu itu Abram sudah dikatakan istrinya mandul. Jadi satu kemustahilan. Tetapi karena janji Tuhan, toh akhirnya Abram punya keturunan. Hanya penggenapan janji Tuhan ini secara utuh digenapi oleh Yusuf yang keturunan Abraham. Kalau orang Jawa cicit itu. Jadi, Abraham, Ishak, Yakub menurunkan Yusuf. Itu digenapi secara utuh. Mengapa? Allah menggenapinya tunggu lama sampai Yusuf lahir, Yusuf dewasa. Karena Yusuf inilah yang dipilih Tuhan untuk dipakai menggenapi janjinya. Saya dan saudara sadar bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya dan saudara.
Demikian juga Yusuf dipakai Tuhan, Yusuf dipilih oleh Tuhan. Lah ini hak prerogatif Allah sendiri. Tetapi faktanya memang demikian. Yusuflah secara sempurna menggenapi janji Allah yang diucapkan kepada Abraham itu. Dan kalau janji Allah kepada Abraham yang notabene tidak masuk akal, mustahil, tetapi toh digenapi, kami sekarang saat ini juga yakin bahwa janji-janji Tuhan Yesus yang telah disampaikan di dalam kitab suci kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya, pasti digenapi. Itu yang membawa kita tetap setia walaupun kondisinya mungkin tidak menyenangkan secara manusia. Tetapi kita tetap setia karena janji Tuhan ini ya dan amin. Dan kita pun tidak jauh berbeda, saudara, dengan potensi yang ada di dalam diri Yusuf. Kita akan melihat ya, potensi-potensi yang ada di dalam diri Yusuf yang juga ada di dalam diri kita. Supaya kita yakin bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Yang pertama, Yusuf disertai Allah dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Perbuatan Yusuf berhasil karena disertai oleh Allah. Allah menyertai Yusuf. Bukankah Tuhan Yesus juga menekankan bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman? Sama. Kita juga disertai Tuhan. Tapi mungkin di sini ada perbedaan. Kalau Yusuf melibatkan Allah dalam setiap tindakan, kalau kita belajar dalam kitab Kejadian pasal 39, berbicaranya dengan istri Potifar pada waktu itu dirayu, jelas bahwa Yusuf melibatkan Allah dalam kondisi itu, dalam tindakan itu, dalam langkah itu, sehingga dia berhasil menjaga kekudusannya. Kita disertai Allah, tetapi pertanyaannya, apakah kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maaf kalau saya menyaksikan hidup saya sedikit, karena saya melangkah melayani Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Saya bergumul 1 tahun dan saya menolak. Sampai ada orang di Australia berpuasa untuk saya supaya saya menyerahkan diri. Dan sesuatu terjadi, akhirnya ya Tuhan, saya mau. Tetapi, saya minta tetapi, nyatakan kuasamu, karyamu melalui kami. Kalau enggak, saya akan mundur. Saya akan transmigrasi ke Sumatera, saudaraku di sana semua. Dan saya mulai melangkah, mulai ada buah. Nah, saya melibatkan Tuhan, saya enggak mau. Karena saya enggak punya potensi. Potensi manusia saya sama sekali tidak ada yang
membuat dukungan kuat untuk pelayanan bisa berhasil. Bisa ada bukti nyata karya Allah di dalam pelayanan saya. Tidak ada. Pendidikan kurang, dhuwur ya kurang, gede ya kurang, serba kurang. Tapi dengan kekurangannya itulah aku bersandar kepada yang kuat, Tuhan. Ada satu contoh saudara, kalau kita mau bersandar kepada yang kuat, kita akan kuat seperti yang kuat. Ada satu contoh, kalau ada kawat ya segini ya, panjangnya 1 meter. Mungkin orang yang kuat kok mudah ya, mudah. Tetapi coba kawat itu dilas di bantalan rel kereta api kan dilas. Siapa yang kuat nekuk? Yang kawat itu yang menjadi kuat seperti yang kuat itu, rel itu. Sama. Kita kalau bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada orang. Bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan kuat. Nah, Yusuf demikian. Sehingga apa yang diperbuatnya berhasil. Dia melibatkan Tuhan. Lalu yang kedua, Yusuf diproses dalam hidupnya yang sebenarnya menyakitkan. Tetapi bagi Yusuf, dia tahu ini proses untuk menggenapi janji Allah lewat mimpinya. Karena pada waktu Yusuf mimpi, dikatakan kepada saudara-saudaranya, orang tuanya, langsung dibenci saudara-saudaranya. Karena Yusuf akan menjadi pemimpin dan saudara-saudaranya akan menyembahnya. Sehingga dibenci. Alasan yang kedua, saudara-saudaranya membenci karena Yusuf dikasihi oleh bapaknya. Dikasihi oleh bapaknya. Bukankah kita sama? Allah mengasihi kita karena begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Saya dan saudara dikasih Allah. Bukankah dunia ini, saudara kita ini banyak yang enggak senang ya. Kalau dikatakan membenci, ya enggak, tapi banyak yang enggak senang dengan kita-kita ini. Sama. Yusuf dibenci saudaranya. Yusuf dijual oleh saudaranya. Nah, lalu kita dibeli oleh Tuhan Yesus. Kan orang jualan toh. Kita dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang lunas, dengan darahnya. Kita berharga. Kita bukan milik kita sendiri, miliknya Tuhan Yesus. Waktu Yusuf dibeli oleh Potifar, menjadi hambanya Potifar. Waktu kita dibeli oleh darah Tuhan Yesus, menjadi miliknya Tuhan Yesus, harusnya kita mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Berani katakan amin? Kita miliknya Tuhan, kita berharga. Kita harusnya bangga menjadi hamba, mengabdi kepada Raja di atas segala raja. Bukan hanya pembesar seperti Potifar. Yesus Raja di atas segala raja. Kita mengabdi kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan Yusuf ini juga mengapa Tuhan pakai untuk menggenapi janjinya.
Karena Yusuf ini juga mirip dengan Tuhan Yesus. Banyak kesamaan dengan Tuhan Yesus. Misalnya, Tuhan Yesus dikasih oleh Bapaknya. Pada waktu dibaptis, Yusuf juga dikasih oleh Bapaknya. Yusuf dibenci saudara-saudaranya, Tuhan Yesus juga dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai dijual juga Tuhan Yesus. Yusuf juga dijual. Dan Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai hamba di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Sebagai hamba. Dia disalib karena fitnah. Dia difitnah. Sama Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Yusuf di penjara bawah tanah. Tuhan Yesus dikubur 3 hari di dalam dunia alam maut. Akhirnya Yusuf dijadikan penguasa di Mesir. Tuhan Yesus punya kuasa di surga dan di bumi. Dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi masalah pada waktu Yusuf diproses, dibenci, dijual, menjadi hamba, difitnah, dipenjara. Tidak ada saya mencari bahwa Yusuf bersungut-sungut. Tidak ada. Dia hanya yakin melalui proses yang tidak enak ini akan mencapai rencana Allah yang dijanjikan kepada dia. Hidup ini proses, saudaraku, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita ini diproses bersungut-sungut, hidup kita kehilangan sukacita karena isinya ya bersungut-sungut terus. Karena selama hidup kita ini diproses sampai kita dimuliakan seperti Tuhan Yesus. Maka penulis surat Roma pasal 8 ayat 17, kalau kita menderita bersama Tuhan Yesus, kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau hidup ini dirasakan sebagai penderitaan, ya terus menderita, karena kita sedang diproses. Tapi mari kita meneladani Yesus. Kita tetap setia, kita tetap tersenyum, kita tetap bersukacita, karena janji Tuhan, ya dan amin. Kita akan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yusuf jadi penguasa, Yusuf bertindak pun menggenapi rencana Allah. Tindakan Yusuf, misalnya memindahkan Yakub, Israel ke Mesir. Janji Abraham, karena keturunan Abraham akan menjadi hamba di negara lain, di Mesir. Pindah mulai. Yusuf memindahkan itu, menggenapi itu. Ditempatkan, ini menjadi pelajaran bagi kita juga ya. Ditempatkan di tanah Gosen. Nah, saya tidak tahu, saya hanya membaca buku. Tetapi istri saya yang pernah ke sana tahu. Jadi tanah Gosen itu memang beda dengan sekitarnya. Sekitarnya padang gurun di Mesir itu. Tetapi tanah Gosen itu tanah yang subur. Karena ditempati umat pilihan Allah. Nah, dimanapun saudara berada,
Allah menempatkan di sana saudara. Tanah itu akan subur karena saudara diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan cukup kita di mana kita berada. Nah, juga Yusuf ini membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Pada waktu saudara-saudara ketakutan setelah tahu bahwa yang berkuasa di Mesir itu Yusuf, dia sangat ketakutan. Ojo Yusuf membalas. Jangan-jangan Yusuf membalas. Dihina, dijual, dan seterusnya. Tapi Yusuf mengatakan apa? Jangan takut. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Allahku mengubahkan itu semuanya demi kebaikanku dan demi memelihara umat Tuhan, pilihan Tuhan. Saudara-saudaranya dipelihara dalam kerajaan Mesir. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini ajaran Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Mungkin ini yang paling sulit, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kitab Amsal mengatakan demikian. Kalau kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti engkau menaruh bara api di kepala orang itu. Jadi kalau orang berbuat jahat kepada saya, lalu saya membalas kebaikan dengan dia, seperti saya meletakkan bara api di kepalanya. Gak akan tahan. Nah, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kalau orang berbuat jahat kepada kita, mari kita berkomitmen untuk membalas dengan kebaikan. Lalu pelajaran yang baik juga ini, Yusuf sampai tulang-tulangnya minta dimakamkan di tanah Kanaan, dibawa tulang-tulangnya. Jadi Yusuf di sini artinya tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Israel, umat pilihan Allah. Walaupun di Mesir sudah menjadi penguasa, tidak kehilangan jati diri. Nah, kita harus bergaul dengan dunia ini. Tetapi jangan sampai saudara kehilangan jati diri sebagai terang, sebagai garam, sebagai anak-anak Allah. Justru kalau bisa kita mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh dunia. Garam bisa mempengaruhi apa saja. Terang, kegelapan pasti hilang. Seperti itu kita datang. Jangan membawa dengan kelompok dunia, jangan membawa kegelapan, tapi kita membawa terang. Sehingga kita tidak kehilangan jati diri, seperti Yusuf tidak kehilangan jati diri. Pelajaran yang setiap bulan kita laksanakan melalui ucapan Yusuf. Ucapan Yusuf ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu malam terakhir menetapkan perjamuan kudus. Apa? Pada waktu Yusuf di dalam penjara, lalu ada di sana tukang minuman dan tukang makanan raja
di penjara. Sama-sama di penjara. Lalu dalam mimpi dua orang ini, Yusuf mengatakan bahwa tukang makanan, tukang roti akan dibunuh, digantung. Lalu tukang minuman akan dikembalikan. Itu. Lah Yusuf pesan kepada tukang minuman ini, ingat ya, akan aku di sini gitu. Blegere gini, ingatlah penderitaanku di sini. Aku di sini sebenarnya aku tidak salah, difitnah. Itu. Tapi apa yang terjadi? Tukang juru minum pun lupa. Itu. Nah, sama pada waktu Tuhan Yesus menetapkan perjamuan Tuhan, ingatlah akan aku. Mengapa tukang juru minuman hidup? Karena apa yang diperas melambangkan darah Tuhan, anggur yang diperas menjadi simbol dalam perjamuan kudus. Tetapi roti itu yang melambangkan kedagingan. Harusnya orang yang telah dikuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus sudah mematikan daging ini. Ini pelajaran yang dipaparkan oleh kehidupan Yusuf terhadap saya dan saudara, terhadap umat Tuhan. Mari kita meneladani karena kita punya potensi yang sama. Kita dikasih oleh Bapa di surga. Kita disertai oleh Tuhan Yesus. Kita dibeli oleh darah Tuhan Yesus, miliknya Tuhan. Kita menghamba kepada Tuhan. Hidup ini sebagai proses supaya kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Hendaklah kita tetap setia sampai mati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mohon Pak, mari kita berdoa. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan kembali akan janji Tuhan kepada Abraham. Dan kami percaya janji itu tergenapi dalam hidup kami juga. Ketika Engkau membuat perjanjian dengan Abraham, satu perjanjian yang kekal. Lewat keturunan-Mu, semua bangsa diberkati. Dan hari ini kami menerima berkat itu di dalam Kristus. Kami tidak lagi menerima janji karena ikatan darah, karena hubungan kekeluargaan. Tetapi kami menerima janji itu dalam jalur iman ketika kami punya iman di dalam Kristus. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa pengharapan kami di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Sebab di dalam Kristus kami mewarisi berkat Abraham itu. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman pagi hari ini. Berkati kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan di usianya yang sudah lanjut, Tuhan memberkati supaya boleh menjadi berkat dan terus mengabdikan diri untuk mempermuliakan nama Tuhan. Meteraikan firman ini di hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan terlebih Engkau memampukan setiap kami untuk mengimani, terlebih melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara, sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Yang diberkati lambaikan tanganmu. Oke. Kita pulang dengan berkat penuh. Terima kasih Pak Ino sudah menyampaikan benih firman Tuhan hari ini.
Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ini. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa dan puasa. Hari Kamis nanti Komsel Permata, tapi saya lupa belum buat jadwal, saudara. Saya lupa jadwalnya di mana ya? Hah? Oh, di tempatnya Burita ya? Oh, berarti saya yang lupa lihat jadwal ya. Saya kira saya lupa belum membuat jadwal. Di tempatnya Burita, oke? Hari Kamis Komsel Permata di tempatnya Ibu Rita jam. Saudara, saya itu mau tanya, ini kesepakatan dulu ya. Kita mau jam 6 atau setengah 7? Jam 6. Sepakat jam 6 ya. Oke, kita jam 6 karena kemarin ada yang beberapa usul begini, Pak, kalau jam 6 itu kok kegasian, aku baru pulang jam 5 kerja, makan pitik barang, Pak. Ya, jadi setengah 7 itu mungkin lebih fleksibel, tidak terlalu malam tapi juga tidak terlalu gasi gitu ya, tidak terlalu awal. Ya, saya menawarkan kepada Bapak Saudara karena saya kan cuma istilahnya ikut aja Bapak Ibu yang menjalani ya. Jadi kami hanya melayani. Ya, kalau mau jam 6 enggak apa-apa, mau jam setengah 7 enggak apa-apa, tetapi kalau kita tetapkan jam 6, nanti kalau molor-molor sedikit 10 menit ya maklum lah gitu ya. Oke? Ya, jam 6 kalau memang molor-molor 10 menit ya biasalah ya. Jamnya jam Prasimantor, saudara ya. Oke, di tempatnya Burita ya hari Kamis jam 6 sore sampai dengan selesai. Kemudian hari Jumat ada Komsel ibadah Jumat ceria. Silakan saudara mengantar anak-anaknya usaha sekolah minggu untuk kita bekali dengan penuh firman. Dan hari Sabtu ada ibadah muda remaja. Saya mengimbau anak muda remaja bisa tergabung dalam komunitas yang baik untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ada ibadah umum jam 9 sampai dengan selesai. Silakan datang kembali dengan keluarga, anak istri, kenalan ya, supaya kita bisa ajak bersama untuk kita bisa beribadah, menikmati hadirat Tuhan dan bertumbuh bersama. Itu yang menjadi jadwal ibadah kita 1 pekan ini. Biarlah menjadi perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan sekali lagi berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Saya mohon Bapak bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tahu? Main C. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat.
Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah hadir tengah-tengah perhimpunan kami pagi hari ini. Biarlah setiap bentuk penyembahan kami, pujian kami, pengagungan kami itu menjadi satu persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah korban syukur kami menjadi korban syukur yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu termeterai di hati kami, supaya hidup kami terus diubahkan Tuhan, supaya kami terus setia kepada Allah yang setia menggenapi janjinya dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami mendukakan Engkau, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami, memberikan kepada setiap kami kemampuan untuk kami juga setia kepada Tuhan. Bapa, berkati setiap umat-Mu yang sudah datang berhimpun pagi hari ini. Kami percayakan setiap umat-Mu ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami yang datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa segenap hidup kami, pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong, yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Pergumulan apapun yang Tuhan izinkan kami alami hari-hari ini, kami mempercayai janji Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami digenapi. Engkau terus membuka jalan di hadapan kami. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dalam hidup kami Tuhan. Ia memberikan keturunan, beri keturunan. Ia memberikan pekerjaan, buka jalan, beri pekerjaan. Ia memberikan pasangan hidup, beri pasangan hidup yang sepadan daripada Tuhan. Apapun pergumulan kami, baik dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Bapa, berkati yang tidak bisa hadir pagi hari ini juga, Engkau juga menilik mereka. Engkau juga menolong mereka, mengulurkan tangan-Mu atas setiap pergumulan mereka Tuhan. Berdoa yang dalam pemulihan, Tuhan pulihkan Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, Bu Daryono, Bu Pardi, Pak Dianto, Pak Oskaria, Lia juga kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus mengerjakan pemulihan ini. Yang usia lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami. Engkau yang campur tangan atas pemerintahan bangsa ini Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai dengan tingkat daerah. Presiden, wakil presiden, para menterinya, gubernur, bupati, camat, kepala desa, bahkan sampai dengan tingkat RT RW, Tuhan memberkati mereka hikmat dan roh takut Tuhan, memampukan mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, aparat keamanan, TNI, Polri, berikan mereka kemampuan untuk menjaga stabilitas bangsa kami tetap baik. Jauhkan bangsa kami dari kerusuhan, dari perpecahan, dari niat jahat yang terselubung, yang tidak datang daripada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan atas setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa kami. Campur tangan-Mu boleh mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Kami berdoa biarlah Engkau mencurahkan roh pertobatan buat bangsa kami, supaya jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Pracimantoro, Eromoko, Giriwoyo, Giri Tontrong, Giri Belah di sekitar dan di mana kami tinggal. Biar kota kami juga dilawat Tuhan. Pakailah setiap gereja-Mu untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam, memberikan teladan dan dampak yang baik supaya nama-Mu dipermuliakan. Terkhusus untuk gereja di mana kami boleh bersama-sama berhimpun,
bersama-sama bersekutu dan melayani Tuhan. Gereja Bethel Tabernakel yang ada di Sawana Praciman bergereja ini bertumbuh berkembang, bertumbuh kualitas, bertumbuh kuantitasnya menjadi gereja yang dewasa dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kira pelayan malaikat terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, Engkau curahkan roh pertobatan untuk Praciman dan sekitarnya, dan gereja ini menjadi gereja di mana umat-Mu boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh dibaharui di dalam Tuhan. Mereka yang terhilang ditemukan kembali, mereka yang undur Engkau memberikan roh pertobatan, mereka yang keras hati Tuhan lembutkan hatinya. Kami rindu jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kami percaya pulang dengan membawa berkat Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, hidup nikah kami, anak-anak kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun. Engkau yang menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat Tuhan. Ketika kami keluar, ketika kami masuk ke dalam kediaman kami, ada berkat Tuhan di sana. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita terima berkat terbaik daripada Tuhan. Arahkan pandang ke surga dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.